Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah kepada seluruh wali santri di mana saja berada, di rumahnya masing-masing, anak-anak sekalian, santri-santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah, hafidhakumullahu jami'an. Para asatid, baik yang masih berada di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah, yang tinggal beberapa orang, dan yang ada di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita sudah memasuki atau sudah menyelesaikan puasa kita 8 hari. Mulai hari Jumat ke hari Jumat yang sekarang sudah 8 hari, dan kita sudah menunaikan sholat raweh. Berarti berapa kali? 9 hari. Kita sudah hampir memasuki 10 hari yang kedua ya. Kalau Ramadan ini kita bagi 3 termin, maka kita sudah akan memasuki termin yang kedua. Bapak Ibu sekalian, para wali santri dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Ukhuwah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan informasi terkini pondok kita, dan yang kedua berkaitan dengan tugas selanjutnya bagi anak-anak kita seluruh santri sampai nanti insya Allah masa liburan sudah selesai dan semua aman, kita bisa kembali ke pondok kita insya Allah. Yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya pondok kita, Pondok Pesantren Darul Ukhuwah, di seluruh kampusnya sedang membangun. Jadi tidak berhenti untuk terus membangun sarana dan prasarananya. Di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra yang kita berada di sini, yaitu di Bamban, paling tidak ada 4 titik yang sedang kita selesaikan bangunannya. Yang pertama adalah masjid kita. Alhamdulillah, proses pemasangan granit sudah selesai yang di dalam, baik lantai utama masjid dan juga lantai keduanya atau lantai ketiga masjid ya. Sudah selesai semuanya pemasangan granitnya. Tinggal kita memasang plafon di teras yang bagian dalam di lantai 3. Bahan sudah ada, tinggal masang saja. Kemudian sekarang yang sedang kita kerjakan untuk masjid adalah penyiapan tempat wudhu, baik untuk santri dan juga untuk para asatid, tamu, baik laki-laki maupun perempuan. Sudah selesai, tapi tinggal finishingnya. Finishingnya masih separuh perjalanan, karena tinggal memasang keramiknya dan keran-kerannya. Sumurnya sudah ada, tandon sudah disiapkan,
tinggal kita on-kan saja, kita alirkan airnya ke tempat-tempat wudhu tersebut. Hanya ini perlu kita tunggu karena belum pemasangan keramiknya, keramik kamar mandi, masih menunggu. Nah, insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita semuanya. Dan juga masjid bagian luar, jadi finishing bagian luar. Nah, finishing bagian dalam insya Allah tadi sudah saya sampaikan, bisa dikatakan 90% sudah selesai bagian dalam. Tinggal finishing bagian luar, yang ini bisa memakan waktu 2-3 bulan lagi insya Allah ya. Mudah-mudahan lancar. Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu keberkahan di bulan suci Ramadan ini, terutama kepada pondok kita. Selain masjid yang sedang kita finishing adalah kita renovasi kamar mandi anak-anak yang di samping masjid, yang dulu darurat kita permanenkan. Pemasangan bata ringannya sudah selesai, sekarang pemasangan atapnya, dan kemudian finishingnya adalah memasang keramiknya. Nah, lagi-lagi memang kita masih memerlukan dana untuk pembelian keramik kamar mandi ini. Kemudian ini di masjid ya. Titik yang kedua adalah menyelesaikan ada 2 unit rumah Ustadz yang sedang kita bangun. Di atas rumah Ustadz Anto ada 2 unit rumah Ustadz yang sudah menikah, yang insya Allah mungkin tinggal tinggal memasang keramik terasnya. Nah, teras. Nah, di samping rumah Ustadz itu ada 2 ruang, lantai 2, lantai 3, yang itu insya Allah kita peruntukkan ruang tamu bagi bapak-bapak dan ibu sekalian wali santri. Jadi kalau datang ke pondok, mudah-mudahan sudah ada ruang khusus, walaupun ya tetap yang namanya di pondok tidak seperti di hotel insya Allah ya, ruang tamunya. Nah, ini mudah-mudahan setelah hari raya sudah selesai ya. Tinggal keramik sudah ada, teras, tinggal pagarnya. Nah, pintu-pintu, jendela sudah dipasang semuanya insya Allah. Sudah dicat juga dalamnya. Jadi ini alhamdulillah. Nah, sebenarnya di samping dari bangunan itu, di atas rumah Ustadz Asad dan rumah Ustadz Rofiki, ada lagi 4 unit rumah Ustadz yang insya Allah akan kita bangun. Nah, tapi ya insya Allah ya menunggu kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Bapak Ibu sekalian insya Allah. Ini titik yang kedua ya yang kita bangun. Yang ketiga adalah kita sedang merenovasi kantor pengasuhan ya. Jadi kantor pengasuhan itu termasuk salah satu bangunan pertama kita, sudah kita bongkar. Kita sesuaikan dengan bangunan yang sebelahnya. Ukurannya adalah 9x7 dengan terasnya 2 meter, berarti 9x9. Nah, ini kita bangun untuk lantai yang pertama, sedang dikerjakan ya, mungkin kalau bulan Syawal nanti baru selesai pengecorannya. Nah, itu akan ada 3 lantai di situ. Insya Allah ruang bawah tetap menjadi kantor pengasuhan yang sebenarnya nanti akan menjadi kantor MTT ya, Majelis Tarbiyah wa Ta'lim di sana. Di situ juga ada pengasuhan. Nah, jadi di Bamban itulah yang sedang kita kerjakan. Ada 4 ya. Ada 4 titik. Kemudian yang kedua yang masih Pondok Putra ya, di Rembang sedang kita selesaikan finishing juga 2 lokal kelas yang insya Allah ini akan kita
mulai penempatannya atau penerimaan santri barunya pada tahun 2021 insyaallah. Nah, tapi alhamdulillah Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita. Kita masih lanjutkan juga pembangunan penyelesaian dari 2 lokal ya, ukurannya 9x7 sama dengan yang standar bangunan untuk kelas SMP. Sampai akhir tahun nanti mudah-mudahan 4 lokal sudah selesai. Kalau 4 lokal sudah selesai akan kita teruskan. Begitu mulai tahun ajaran baru, insya Allah ada 8 lokal di sana. Nah, ini di Rembang. Nah, ini tentu lebih baik persiapannya dibanding dengan pondok kita dahulu yang pertama di Bamban ini. Ini yang di Rembang. Kemudian yang ketiga, pembangunan yang di pondok pesantren Tahfidz Al-Quran kita di Lumajang ya. Jadi di Lumajang ini juga sedang membangun. Yang dibangun itu masjidnya, dibongkar total, dibangun yang baru. Jadi dan ini sudah selesai pembongkaran semuanya. Pondasi sudah dipasang, tiang-tiang sudah dipasang. Ya mudah-mudahan dalam mungkin 4-5 bulan masjidnya sudah selesai. Ukurannya jadi matangnya itu 17x17. Kita siapkan untuk anak-anak kita yang pengabdian yang wajib untuk menghafal Al-Quran di sana paling tidak 5-6 bulan. Insya Allah begitu. Ini yang di Lumajang. Sambil juga kita sedang membuat pengeboran di sana sumur artesis untuk kolam renangnya. Kolamnya sudah selesai, tinggal keramiknya yang belum ya. Nah, lagi-lagi keramiknya ya. Jadi di Lumajang ada 2 kolam. Yang satu kecil untuk anak-anak ukuran 5x15 meter, kalau tidak salah begitu ya. Yang besar ukurannya 20x15. 20x15. Karena belum ada keramiknya, kita sedang ngebor sumur sudah dapat kedalaman 40 meter dari 60 meter yang kita rencanakan. Alhamdulillah dengan 40 meter itu sudah keluar air. Nah, air artesis. Jadi keluar sendiri tanpa kita sedot dengan mesin. Nah, alhamdulillah sudah keluar dan sudah dipakai oleh anak-anak kita yang ada di sana, yang kecil-kecil untuk mandi-mandi ya. Nah, jadi dengan air itu sudah bisa dipakai. Nah, tumpahannya kita masukkan ke kolam yang besar. Nah, sementara kolam yang besar kita isi dengan ikan. Nah, ikan nila ya. Alhamdulillah cepat manak di sana ya. Jadi ini yang di Lumajang sedang dalam proses penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian juga pondok kita yang Putri di Putri 1 sudah selesai beberapa lokal untuk asrama dan kelas. Nah, tinggal finishing bagian luar dan sekarang sedang membangun jembatan penghubung antara kampus yang ada dengan bagian belakang, yang bagian belakang lebih luas tanahnya. Nah, itu alhamdulillah sudah dimulai pembangunan jembatan yang kira-kira menelan biaya 150 jutaan ya. 150 jutaan. Ini sedang proses, insya Allah bulan Syawal nanti masuk bulan Dzulqa'dah, mudah-mudahan sudah selesai. Nah, ini di Putri 1 sedang membangun begitu juga. Sementara di Putri 2 juga begitu. Jadi pondok alhamdulillah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya ini terus membangun. Dan di sini perlu kami tekankan bahwasanya pondok ini bukan pondok kami ya, bukan pondok dewan pendiri, bukan pondok badan wakafnya, bukan pondok kiainya, enggak ya. Ini adalah pondok kita semuanya yang akan melanjutkan ya, besar kecilnya pondok di masa yang akan datang adalah santri-santri kita insyaallah ya.
Ini harus kita syukuri, alhamdulillah, walaupun di musim COVID-19 ini ya, di musim corona yang seperti ini semuanya serba terbatas pergerakannya, ya alhamdulillah pondok masih bisa membangun ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya kami menyampaikan kepada seluruh wali santri ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna amwalahum fis-sarra wad-dharra. Ya. Jadi ini peluang bagi kita semuanya, ini pondok panjenengan semuanya ya, untuk berinfak, beramal ya. Menyediakan tempat untuk pendidikan itu sama dengan kita pergi berjuang di jalan Allah, sama dengan yang belajar, sama dengan putra-putri panjenengan yang belajar di pondok ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ya pondok ini terus berjalan ila masya Allah, sehingga seluruh kontribusi yang kita berikan kepada pondok ini akan kita petik hasilnya nah, pahalanya insya Allah begitu kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak seberapa banyak yang kita keluarkan, tapi kalau ikhlas lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menerima infak kita itu dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru itu yang menyelamatkan kehidupan kita nanti di akhirat, nah, mulai dari di alam kubur. Oleh karena itu, walaupun dalam kesulitan kita sekarang ini, ternyata Al-Quran juga sudah mengatakan bahwasanya infak itu tidak harus dalam waktu kita lapang, tidak harus ketika kita itu punya, tidak harus dalam kondisi fisarro, tapi juga fiddoro ya. Doro itu dalam keadaan kesulitan ya. Mungkin duit kita nggak banyak ya, 100.000, tapi kita berkenan untuk menginfakkan yang 10.000 misalnya begitu, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu memang kita semuanya dalam kesulitan ya, mungkin secara ekonomi. Banyak di antara kita wali santri yang mungkin penghasilannya jadi berkurang, bahkan mungkin berhenti sama sekali, apalagi yang bekerja di sektor-sektor yang bukan seperti PNS ya. Nah, kalau PNS insya Allah masih sedikit lancar gitu ya. Sedikit lancar. Tapi kalau yang jualan ya inilah lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak bermakna kita berhenti berinfak. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semuanya, karena ayatnya begitu ya. Orang berinfak itu tidak harus menunggu duitnya banyak ya. Apa yang ada kita infakkan lillahi ta'ala. Misalnya sekarang kita membutuhkan ada 20 kamar mandi kita permanenkan, perlu dikerami. Ustaz, saya sanggupnya 5 kamar mandi ngeramiknya misalnya gitu. Berarti kalau 20 orang, masing-masing orang ngambil 5, perlu berapa orang? 4 orang selesai kan? Nah gitu kan. Atau misalnya enggak wis Ustaz, saya hanya bisa 1 kamar mandi saja, nggak apa-apa. Jadi kalau 1 orang 1 kamar mandi berarti hanya perlu 20 orang. Nah, sementara santri kita ini ada 700 orang kan? Nah, jadi 20 orang tidak harus menunggu. Apalagi di bulan suci Ramadan begini, inilah kesempatan kita untuk berinfak. Ini kamar mandi yang akan dipakai oleh anak-anak kita sendiri ya. Anak kita lah yang akan mandi di situ ya. Anak kita yang akan memanfaatkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan ya. Peluang itu masih ada terus, dan rekeningnya yang di Ustadz Asad itu masih ada terus ya. tidak tertutup rekeningnya ya. Terus kita fastabiqul khairat. Nah, kita berlomba-lomba untuk itu. Yang kedua, pesan saya kepada anak-anakku sekalian, insya Allah untuk proses belajar ya, online yang sudah berjalan, walaupun perjalanannya tidak mulus 100% ya, karena memang inilah
semuanya serba gagap ya. Kita tidak terduga atau tidak menduga bahwasanya harus belajar online seperti ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang keberatan ya, karena harus menyediakan kuotanya kan gitu ya. Ini karena pakai seperti itu, kita juga serba terbatas di sini. Nah, ya mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan yang kurang maksimal itu ada manfaatnya insya Allah. Nah, paling tidak kita akhirnya mencoba untuk teknologi baru belajar online seperti itu. Termasuk manfaat daripada ataupun hikmah daripada corona ini ya sekarang ini. Nah, saya sedang siaran begini ini, kalau nggak ada corona mungkin nggak seperti ini kan gitu ya. Nah, akhirnya ada asat kita yang masih tinggal di pondok ini yang juga sedang belajar menyiapkan segala sesuatunya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hikmah tersendiri daripada corona ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku, belajar online kita akhiri pada hari ini ya. Hari Jumat sudah terakhir, sudah selesai. Untuk seterusnya adalah kegiatan yang berada di bawah MTT, Majelis Tarbiyah wa Ta'lim ya. Apa kegiatannya? Anak-anakku sudah saya pesankan sebelum perpulangan hari itu, ada 3 hal yang harus dicapai ya. Yang pertama adalah menambah hafalan Quran. Nah, kalau bisa 1 juz selama liburan. Tapi ini sudah termakan 1 bulan ya. Nah, kalau nggak dimanfaatkan kemarin ya harusnya bisa kemarin 1 juz ya, tambahannya. Kemudian yang kedua adalah menghafal hadis yang ada di Arba'in Nawawi. Kalau bisa ya 40 hadis itu yang dihafal ya, 43 ya, nah, kalau nggak salah ya. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu adalah fokus membantu orang tua ya. Fokus membantu orang tua. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, ingatlah pelajaran yang Ustadz sampaikan setiap hari Rabu tentang birrul walidain ya. Ingat saat itu Ustadz menyampaikan ibqaul walidaini minal uquq. Membuat orang tua itu menangis itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita melihat kepada orang tua kita, jangan melihat dengan mata yang memelototi, itu termasuk durhaka. Kalau kita bicara dengan orang tua, jangan bicara dengan suara yang nyentak-nyentak. Nah, uffin saja tidak boleh, apalagi lebih daripada uff. Itu semuanya durhaka. Pelajaran itu sudah disampaikan. Saatnya lah sekarang ini anak-anakku bersama orang tua masing-masing untuk mempraktekkannya ya, di rumah. Karena bagi kita al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, insya Allah nanti ada taklimat ya, semacam taklimat dari Ustadz Tanto sebagai mas'ul penanggung jawab Majelis Tarbiyah wa Ta'lim yang akan disampaikan berkala kepada anak-anakku semuanya ya, kepada wali santri. Tapi ya, yang penting disiapkan 3 kegiatan itu, yaitu menambah hafalan Quran dan juga hafalan hadis dan fokus membantu orang tua. Tentu jangan dilupakan tilawah Qur'annya kan itu ya, tilawah Qur'annya. Minimal kalau bisa selama bulan suci Ramadan ini 1 kali khatam, itu minimal. Sebab kalau di bulan suci Ramadan sekali khatam saja tidak mampu, apalagi di luar bulan suci Ramadan, rasanya sulit ya.
Rasanya sulit untuk bisa menghatamkan tilawah selain di bulan suci Ramadan, ya, itu 1 bulan sekali. Oleh karena itu mohon anak-anakku sekalian ya perhatian terhadap ini. Mumpung sekarang kita ini dibatasi gerakan kita keluar rumah, ya, dibatasi, maka hikmahnya adalah ya kita berada di rumah sering-sering tilawatul Quran dan menghafal Al-Quran, nah, bersama dengan orang tua kita masing-masing, ya. Berhenti dengan HP-nya, ya, dengan aplikasi ini aplikasi itu, ya, dengan ngobrol ini ngobrol itu, sudah, ya, diakhiri dengan HP-nya itu fokus kepada 3 kegiatan tersebut, ya. Saat saya mau baca Al-Quran lewat HP boleh, ya, boleh baca Al-Quran lewat HP, tapi tidak usah buka yang lain, ya, cukup ya Quran-Quran, ya. Quran-Quran, ya, memang kalau enggak ya mending baca Al-Quran lewat Qurannya masing-masing, ya, insya Allah di rumah ada Qurannya. Kalau anak-anakku tidak sholat tarawih di masjid, ya di rumah. Jangan sampai 1 malam dilewatkan untuk tidak sholat malam atau sholat tarawih. Jangan sampai, karena ini rugi sekali kalau kita ini tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu ya. Insya Allah nanti ada pengumuman selanjutnya berkaitan dengan kapan anak-anakku harus datang ke pondok. Biasanya itu 10 Syawal, ya. Biasanya adalah tanggal 10 Syawal. Ya silakan dihitung sekarang sudah tanggal berapa Ramadan, ya. Nah, berarti ya sebulan lebih sedikit lah, ya, kira-kira begitu, ya. Kalau 10 Syawal kan, karena Ramadannya tinggal 21 hari, kira-kira begitu, ya. Nah, berarti kalau ditambah 10 ya 31 hari. Ya, tinggal 31 hari. Jadi mudah-mudahan saat itu sudah benar-benar aman, ya, kita semuanya terbebas dari corona ini, normal semuanya, karena kita ingin kembali kepada kehidupan seperti biasa, ya. Pondok antum semuanya santri-santri berkegiatan seperti biasa. Anak-anakku yang kelas 6, ya, tinggal 1 kegiatan rihlah iktisodiyahnya bisa dilaksanakan, ya. Nah, ini kan masih belum, ya, nunggu berakhirnya corona ini, ya. Nah, mudah-mudahan. Kemudian anak-anakku yang pengabdian, insya Allah kalau tidak ada aral melintang, ya, tanggal 28 Juni akan ada acara wisuda, insya Allah begitu, ya. Nah, berarti yang pengabdian ini juga siap-siap untuk diwisuda insya Allah pada tanggal 28 Juni 2020 insya Allah. Begitulah anak-anakku santri baru seperti biasa insya Allah, ya, awal Juli baru kemudian masuk insya Allah. Dan anak-anakku santri lama, ingat, ya, bahwasanya sesuai dengan program kita nanti datang ke sini kira-kira tanggal 10 Syawal. Kemudian ada kegiatan belajar untuk mempersiapkan diri selama 1 minggu. Setelah itu ada ujian kenaikan kelas, ya. Ujian akhir tahun, ujian lisan dan ujian tulis. Nah, insya Allah, ya. Jadi semuanya dipersiapkan dengan segala keterbatasan. Mudah-mudahan ini semuanya lancar, ya. Nah, kan kita lihat di negara-negara lain sudah mulai dibuka pembatasan-pembatasan, ya, itu sudah mulai dinormalkan, ya, terutama di Arab Saudi juga di negara-negara yang lain. Nah, mudah-mudahan kita juga demikian, ya, insya Allah. Wallahu alam. Ikuti petunjuk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Pesan Ustadz, karena ini tidak bisa dibuat kebijakan secara nasional, ya. Seluruh Indonesia kebijakannya satu, tidak bisa seperti itu ternyata di negeri kita yang sangat luas ini. Maka ini kebijakannya per daerah, ya, per daerah. Kita lihat sekarang misalnya PSBB
untuk di Jawa Timur ini tidak semua kabupaten ya. Masih di Surabaya, Gresik, terus mana lagi? Sidoarjo ya. Nah, kalau nggak salah begitu ya. Malang Raya ini pun masih belum ya. Nah, sampai sekarang masih belum. Sudah diajukan tapi belum ya. Jadi PSBB-nya seperti itu. Jadi lihatlah kebijakan daerah. Kalau misalnya pemerintah daerah melarang kita untuk sholat di masjid, baik itu jamaah ataupun sholat Jumat, ya sholat di rumah. Nah, itu kita ikut seperti itu. Kalau sudah dilarang. Tapi kalau masih dianjurkan untuk di rumah misalnya, berarti kan masih boleh ke masjid dengan protapnya. Misalnya pakai masker, nanti di masjid ada di stand itu apa namanya? Ada jarak ya, ada jarak ya. Kemudian disemprot. Kayak tadi kita sholat Jumat di masjid kita di kampung ini, disiapkan semprotan itu ya. Itu masuk masjid disemprot. Ya, ini menunjukkan memang kebijakannya masih tidak sama di setiap daerah ya, di setiap daerah. Kita ikuti saja petunjuk itu, insya Allah. Kalau kita sudah berusaha, sudah istilahnya sudah segala macam kita upayakan seperti itu kok masih kena juga, ya ridho dengan qada Allah Subhanahu wa taala ya. Ridho dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita meninggal, insya Allah pahalanya adalah mati syahid. Tidak usah khawatir itu, tidak usah khawatir. Semuanya kita akan meninggal, hanya waktunya saja yang berbeda-beda. Belum tentu saya sekarang sudah masuk usia 51 tahun ya. Anak-anakku mungkin yang kelas 6 sekarang usia berapa kira-kira? 18 ya, yang pengabdian 19 ya. Belum tentu yang usianya 19 atau 18 itu tidak lebih dulu daripada ustadz yang usianya 51 tahun walaupun tidak dengan corona kan gitu ya. Masing-masing kita menunggu kematian itu, tidak ada apa namanya. Ya kalaupun ditakdirkan oleh Allah meninggal sekarang ya alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, mungkin itu anak-anakku ya yang perlu Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dipahami dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami yang berada di pondok yang tinggal beberapa orang ya, para asatid yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ada di sini Ustadz Fadil dari Medan ya, tidak bisa pulang. Ada beberapa Ustadz ya, Ustadz Bikri dari tidak bisa pulang ya. Kalau Ustadz Rofiki, Ustadz Asad, Ustadz Anto ya, saya memang sudah di lockdown di sini. Apalagi Pak Asfai ya. Jadi pondok ini juga tidak boleh kosong kan, harus ada yang nunggoni kan gitu ya. Mudah-mudahan ini semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Kami mendoakan semuanya mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami mohon maaf kalau seandainya dalam melaksanakan program-program kemarin khususnya untuk anak-anakku para santri ada kendala-kendala yang tidak dikehendaki ya. Kita juga tidak menghendaki, wali santri juga tidak menghendaki. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.